Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melihat progres pengaspalan di sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sebelumnya, sebagai informasi bagi sahabat semua yang membutuhkan informasi, terutama bagi GP Mania yang gila akan MotoGP, bahwa nanti kita akan melihat race untuk seri ketiga di Portimao, Portugal, dimana nanti akan dilaksanakan jam 19 waktu Indonesia Barat dan juga jam 20 waktu Indonesia Tengah ya kalau nggak salah. Kemudian di pole position ada Fabio Quartararo, kedua Alex Rins dan juga ada Johan Zarco. Silakan dukung jagoan-jagoan Anda ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian juga like dan juga komen. Dan terima kasih bagi sahabat semua yang telah mengklik dan menonton video ini. Baik, langsung saja kita melihat untuk progres pengaspalan di sirkuit Mandalika ini. Bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang pengaspalan yang dilakukan di sirkuit Mandalika, bahwa pengaspalan itu beda dengan pengaspalan seperti pengaspalan jalan raya biasa, di mana pengaspalan di sirkuit Mandalika ini akan dilakukan dengan 3 lapis aspal. Sekali lagi dilakukan dengan 3 lapis aspal. Yang pertama AC base, yang kedua AC BC, yang ketiga ACWC. Nah, untuk lapis aspal yang sekarang sedang dilakukan adalah lapis aspal yang pertama ya. Sekali lagi, sekarang itu lapis aspal yang pertama. Makanya untuk pengaspalan lapis aspal pertama atau AC base ini boleh dilakukan sebagian-sebagian ya, alias boleh tidak tersambung. Namun untuk nanti pengaspalan yang ketiga itu tidak boleh tersambung, harus kontinu ya, dari pengaspalan sampai pengaspalan lagi sepanjang 4,31 km itu tidak boleh terhenti karena tidak boleh ada sambungan. Nah, untuk sekarang ini adalah lapis aspal yang pertama. Nah, lapis aspal yang pertama ini namanya adalah lapis aspal konkrit base atau AC base. Nah, lapis aspal ini sahabat semua merupakan satu campuran dari aspal dan agregat yang kemudian dipadatkan dalam keadaan panas. Nah, lapis aspal ini terletak di bawah lapisan pengikat atau ACBC atau di bawah lapisan yang kedua. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri, aspal lapis pertama ini adalah untuk menahan beban, memberikan dukungan pada lapis permukaan, kemudian mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Nah, itu yang pertama sahabat. Kemudian setelah nanti lapis aspal ini semua tersambung untuk panjang trek 4,31 km, langsung akan dilanjutkan dengan lapis aspal untuk tahap yang kedua. Nah, lapis aspal yang kedua ini adalah lapis aspal konkrit binder course atau ACBC. Nah, lapisan aspal ini terletak di bawah lapisan aus atau warning course atau di bawah lapisan paling atas dan di atas lapisan pondasi atau base course atau di atas aspal AC base. Nah, atau lapis yang paling tengah. Nah, ini adalah lapis aspal yang paling tengah. Nah, lapis aspal yang kedua ini akan dilakukan setelah pengaspalan untuk tahap pertama atau AC base ini selesai dan semua terkonek ya. Semua lintasan 4,31 km terkonek, semua sudah dilapis aspal yang pertama, baru kemudian akan dilakukan pengaspalan untuk tahap yang kedua yaitu ACBC. Kemudian setelah nanti lapis aspal yang kedua atau ACBC selesai juga, nah baru dilakukan untuk lapis aspal yang terakhir atau lapis aspal ACWC. Nah, lapis aspal concrete warning course atau ACWC ini adalah lapisan perkerasan yang diletakkan paling atas ya, yang difungsikan sebagai lapisan aus. Nah, lapis aspal yang terakhir ini adalah lapis aspal ACWC.
Nah, lapis aspal inilah yang ketika pengaspalan tidak boleh terpotong atau tidak boleh sebagian-sebagian, alias harus nyambung. Contoh sekarang melakukan pengaspalan dari trek lurus misalkan. Nah, nanti sampai dengan tikungan yang terakhir, sampai ke tikungan sampai ke trek lurus kembali, dari mulai awal pengaspalan itu tidak boleh terhenti ya. Jadi nanti dikabarkan akan dilakukan selama 2 kali 24 jam non-stop ya. Jadi nanti akan 2 kali 24 jam non-stop tanpa henti untuk pengaspalan lapis aspal yang ketiga. Nah, seperti itu sahabat kabarnya. Nanti untuk pengaspalan tahap yang kedua dan juga tahap yang ketiga kita akan melihat ya bagaimana nanti pelaksanaan di lapangannya. Sementara sekarang untuk lapis aspal yang pertama ini kita bisa melihat boleh sebagian-sebagian ya. Dan tak henti-hentinya saya selalu menginformasikan, terutama bagi sahabat semua yang belum mengetahui. Kalau yang sudah mengetahui ya tidak masalah. Ini bagi sahabat yang belum mengetahui, karena memang penonton channel ini ya, penggemar atau penonton channel Atasiki ini atau yang baru bergabung di sini, tidak semuanya sudah tahu, bahkan ada yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini. Jadi panjang sirkuit ini adalah 4,31 km, kemudian juga mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian mempunyai 2 terowongan atau 2 tunnel. Tunnel yang pertama panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Dibangun di ujung trek lurus. Sementara tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungannya ke-8 dengan panjang 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggian sama 7 meter. Nah, itulah sahabat semua. Kemudian untuk lebar main track sendiri 15 meter, dan juga untuk lebar outer line atau inner line atau service road bagian luar bagian dalam itu masing-masing 12 meter. Kemudian juga untuk pembangunan pit lane juga sama, kurang lebih 12 meter. Kemudian nanti akan dibangun juga seperti pedok yang memuat 40 garasi, ada grandstand, ada podium, ada hospitality suite dan juga ada pembangunan yang lainnya. Nanti kita tunggu saja ya bagaimana perkembangan untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Baik sahabat semua, demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Nanti kita akan memantau ya sore hari hasil pengaspalan yang dilakukan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.